Kemudian sekarang yang kedua, iya ada 4 ding. Ini ada 4 yang harus ditolak atau harus ditiadakan dalam hukum nafyun di kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi amdat, yang kedua arbab, yang kedua arbabun. Kalimatnya gue alif ro ba, kemudian fathah, kemudian ba, diwaca arbabun. Apa yang dimaksud dengan arbabun? Arbabun adalah man aftaka bim mukhallafatil haqqi wa aqdahu. Siapa saja yang memberi nasihat, siapa saja yang memberi petuah, siapa saja yang memberi fatwa, siapa saja yang memberi pengajaran, tapi ajarannya itu, fatwanya itu, nasihatnya itu menyelisih agama Islam, lantas Anda mengikutinya, maka Anda termasuk melanggar pada kalimat arbab. Sampean ngikut pengajian, ngikut ustadz, ngikut kiai. Kalau suatu saat kiai ini ustadz tenggune ngajari malah menyelisih agama Islam, sampean ngetutna, sampean berarti belum meniadakan arbab. Makanya kulo sanjang menjenengan, sing jenengane ngaji itu bebas kepada siapapun, oleh siapapun yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Yang paling pokok dalam kita kemudian mencari ilmu, satu hal yang menjadi patokan adalah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak pandang dulu dia dari kelompok manapun, asal apa yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti itu. Tapi kalau panjenengan mengikuti salah satu pengajian, ustadz-ustadz, kiai-kiai, romo-romo kiai, atau bahkan orang-orang yang memberi petuah-petuah, nasihat-nasihat, sementara nasihat kemudian petuahnya atau isi kajiannya justru menjadi agama Islam, yang syirik diomong tauhid, yang tauhid dibilang syirik, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, atau bahkan kebaikan dalam pandangan Islam dipandang keburukan dalam hawa nafsu mereka, atau sebaliknya. Panjenengan kalau ikuti itu, maka Anda termasuk mengikuti arbab. Dan ini harus ditolak dalam konteks kalimat la ilaha illallah. Berarti wisranana istilah nek pan sampean kemudian mengikuti tauhid la ilaha illallah, sudah tidak ada istilah lagi Jeremy kiai ini begini gue nana, karena kita bertauhid la ilaha illallah. Tapi itu jere Al-Quran, jere sunnah Nabi, sekalipun yang menyampaikan ustadz itu, kiai itu. Jika seorang ustadz ataupun kiai atau dia menyampaikan suatu hal yang berisi kajian-kajian menyelisih ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka jangan sekali-kali diikuti. Itu maksudnya. Mulanya sampean, kalau yang pernah belajar kajian fikih, kene jenengan pernah belajar kajian fikih, panjenengan masuk ke semua kitab-kitab fikih, baik fikih Imam Syafi'i, baik kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Maliki, baik yang ditulis oleh Imam Hanafi, atau bahkan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka hampir-hampir di awal kitabnya telah ditulis idza sohal hadisu wa huwa madhabi. Ketika aku mengeluarkan pendapat sesuai dengan hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Artinya, kalau suatu saat ada seorang imam mengeluarkan pendapat, ternyata ada ayat Al-Quran atau sunnah Nabi yang menyelisih,
kita ikuti, berarti kita tidak mengikuti madhab beliau. Dengan kata lain, madhab yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ayo, panjenengan berarti wisuana istilah madhab kelompok-kelompok. Anane madhab Al-Quran kambi Sunnah. Kalau suatu saat di lembaga Islam, dia mengeluarkan petua hukum, dan hukum di dalamnya, kemudian hal itu membuat atau jauh dari agama Islam atau menyelisih Al-Quran, maka Anda jika mengikuti termasuk orang yang mengikuti Al-Quran. Sekarang saya mau tanya kepada jenengan, banyak enggak beberapa lembaga-lembaga Islam, tokoh-tokoh Islam, atau kemudian satu kelompok-kelompok Islam yang dimana mereka membuat satu isbat hukum malah justru menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Oke, banyak enggak? Kalau Anda masih mengikuti, berarti panjenengan percuma tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Tidak menolak arbab. Contoh, kalau kita berbicara masalah hukum, sing jenengane kuda lumping dilarang enggak dalam Islam? Kok terus ana ustaz ana kiai atau ana lembaga Islam ora apa-apa. Dianak lakukan kesenian adat. Kok sampai ngetutna? Sampai berarti termasuk arbab. Iku akhirnya sih kayak gue. Madhab Syafi'i, bahkan madhab Imam Maliki, Imam Hanafi, imam-imam yang lain sepakat wajibnya seorang perempuan menggunakan penutup aurat, yaitu baju jilbab yang menutup seluruh bagian tubuhnya. Semua ulama-ulama madhab sepakat. Nanti kalau masalah cadar berbeda-beda, tapi ulama sepakat semuanya sing jenengane wong wedon wajib dikerudungi semuanya. Kok terus anak ustad, anak lembaga, anak tokoh Islam, anak kiai ngomong ora apa-apa yuk, sing jenengane sing perlu dijilbabi itu awake kok ning atine sampai ngetutna, sampai berarti ngetutna arbab. Pada hakikatnya pada saat itu panjenengan lagi nyembah kiai ini kalau menurut bahasa di dalam Al-Quran. Bahkan kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kini menurut madhab Imam Syafi'i, sampai kita kau ini madhabnya apa? Yuk, sampai madhabnya apa? Yuk, sampai kita kau ini madhab apa? Waku yang madhabnya Imam Syafi'i lah, sing umum gue. Wong awam kan itu ya. Wong awam kadang-kadang yang kita koni madhabnya siapa yu sampean? Aku ya Imam Syafi'i lah, sing umum. Padahal yang jenengan melihat madhab Imam Syafi'i menurut hemat kami malah justru, contoh, bagi kaum perempuan menurut madhab Syafi'i wajib hukumnya bercadar. Kini madhab Syafi'i, sing mengerankan kan akeh wong aku nih madhab Syafi'i malah ora cidungan. Sing lucu maning sirahe dicidungi, ngisore katok pendek, kotak-kotak maning. Dan ya lucu maning ana meni model. Kan model ya. Aduh. Iya, tapi wong kanan iki wong kene ya wong Gang Gang Albayina pokoknya kanan. Kene rapet kabeh pokoke. Oke. Kan lucu ya, ini kan lucu ya, gitu. Padahal kita ini sampean si madhabnya siapa? Madhab Imam Syafi'i, sing umum ya. Umum jadinya kayak gue. Malah gue pernah menangi ketika kaos pendek, terus kemudian katok pendek, sepatunya sepatu boot, ini nganggo cidung. Aduh, ini kadang-kadang gumun, ini model apa? Itu kan seperti itu. Padahal kalau menurut madhab seperti itu. Artinya kalau suatu saat ada seorang atau ustadz yang justru mengajarkan hal-hal yang menyelisih agama Islam, panjenengan harus jauhi. Ora apa-apa, sing jenengane kuwi udah dilakoni kuwi udah bid'ah misal.
itu bid'ah. Contoh itu seperti itu. Ana mending tokoh sing nang Indonesia. Tokoh kelihatannya omongannya bener. Ketone omongannya bener, omongannya intelektual sih. Boleh ngomong seperti ini. Bahasa mengecohnya, bahasa mengecoh untuk umat, dia menyebutkan seperti ini. Kalimat tauhid itu diambil dari kalimat wahala. Yuwahidu tauhidan. Kata dia seperti itu. Kalimat tauhid itu diambil dengan kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Maka yang dimaksud dengan tauhidan adalah menyatukan. Maksudnya adalah semua agama, baik itu Nasrani, baik itu Islam, baik itu Hindu, baik itu Buddha, baik semua kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan, pada dasarnya semuanya sama. Karena kalimat tauhid adalah menyamakan semua hak manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bener ya, jebulane nyasarna. Itu kan? Iya. Karena yang namanya seperti ini ya jelas. Kalau suatu saat kemudian kita ikuti, banyak sesuatu yang menyesatkan. Contohnya sini lagi populer, Az-Zaitun. Jadi ini madhab Soekarno. Ini ya, kan kami tidak mengenal sing jenengan madhab Soekarno kan anak Islam. Konek sandene ana seperti itu, madhab pernah madhab Pak Amin, madhab Pak Sarjono, ini ya. Kemudian berikutnya sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama kan amlat, yang kedua al-bab. Yang ketiga, yang panjenengan tolak adalah al-lihah, al-alihatu, alihatun atau al-alihatu, al-lihah. Diambil dari kalimat ilahun, ning anak kalimat alif lam ilahatun. Jadi ning anak alif lam al-alihatu. Al-alihatu adalah al-alihah adalah ma qasatahu bi syai'in, apa saja yang engkau tuju, apa saja yang engkau tuju dari segala sesuatu yang menurut keyakinan Anda bisa mendatangkan kebaikan, menolak mudarat, lantas kemudian engkau menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Alihah adalah apa saja yang engkau tuju. Ketika Anda kemudian meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak mudarat, dan Anda kemudian mengambilnya sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Baik itu dari kelompok manusia, benda-benda pusaka, dukun, tukang tenun, atau segala sesuatu yang engkau anggap memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ketika Anda mengambilnya, maka ini yang dimaksud dengan alihah. Berarti alihah adalah gampangane jimat-jimat. Jimat apa? Siji di rumah. Nek wujude watu ana watu junjung derajat. Watune gambare segitiga, warnane putih. Nek dienggo, jerene meyakini ini menambah kewibawaan. Dan kalau suatu saat kemudian dia bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat menggunakan batu itu, maka status sosialnya menjadi tinggi. Jenengan watune junjung derajat. Seremnya ya, jenengannya betok sangat. Sampai terus jod kemudian hal itu dan meyakini itu, sampai berarti masuk dalam kategori alihah. Ana mening wesi kuning, ana mening kemudian pring petuk. Nah, ini lucu pring petuk. Ki jenenge ana sing salah tafsiran. Pring petuk aslinya nek zaman biyen sekti. Menurutku ki sekti zaman biyen, tapi
Sampean nek jaman biyen sedurung ana sertifikat lemah, surat lemah jenengane apa? Petuk. Ya mbok. Wong biyen nyimpen petuk biasane disukna bumbung. Ya mbok. Jadi bumbunge loro surat-surate dilepokna terus ditutup kabeh bumbung. Wong biyen ngene jenengi pring petuk. Sektine kepriwe nek lagi ora ada duit. Ya kayak gue. Jadi nek dia lagi nggak punya uang atau yang lain-lain, jiut bae petuk kayak terus didol. Lah wong Jawa biyen ngomong pring petuk pancen sakti. Malah darani goleti pring petuk temenan nang wong-wong. Jadi nek zaman siki ya pring sertifikat. Iku asline zaman biyen kaya gue. Ana mening Istanbul. Banyak Istanbul. Istanbul ke Al-Qur'an cilik. Siki nek sampean duwe Istanbul, Al-Qur'an ki nek sampean Istanbul kan Al-Qur'an cilik banget. Tulisannya ora keton kecuali jenengan ngono beleng ngambil mikroskop. Wong Al-Qur'an gede sing kaya kedewat diwaca kok sampai ngemudi. Kan lucu ya, wong kadang-kadang lucu aja, lucu. Goleti Istanbul nanti dipuasani telung dina telung wengi, direwangi turunan kuburan atau nang tempat-tempat tertentu sing dianggap memiliki daya kekuatan Al-Qur'an Istanbul. Engkau nek wis duwe gelem apa? Wong Al-Qur'an tujuan engko petunjuk, diwaca dipelajari nek cilik-cilik jemet kudu ndeleng ngambil mikroskop. Nek kepilih kebetulan wong sing gede-gede kayak iki bisa sampean ngantuk nek ndeleng kok. Kan lucu wong kadang-kadang ya. Amane kita termasuk bagian dari alihah. Dan termasuk alihah mening keyakinan sing banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Wong garap bojo dietung. Sampean akhirnya dina apa mbak? Sampean, oh aku Jumat Kliwon. Nah calon bojone dina apa? Selasa Pon. Selasa Pon dietung kan di Jumat Kliwon misalnya. Ketemu nih sangat likur misalnya. Terus dietung. Sri Lunggu Dunya Larapati. Sri Lunggu Dunya Larapati. Nek tibane Sri jerengone rumah tangga ayem akeh berase. Nek tibane Lunggu ayem tenang mulai rumah tangga langka padudon. Nek ketiban hitungane ketemu Sri Lungguh nek ketemu dunya ki dadi wong sugih mulai rumah tanggane ning akeh cobaane. Nek ketemune kemudian lara mriyangen salah sijine. Nek ketiban pati salah siji mati. Nek sampean meyakini seperti ini, berarti jenengan masih memiliki keyakinan alihah. Sri Lunggu Dunya Larapati, Sri Lunggu Dunya Larapati kan ditung. Mulane ana sing jenengane naga taun, naga dina, naga bulan. Sampeyan kita takoni naga wujudnya kayak apa? Iya kan ya? Ya sampeyan kan ya, ngono-ngono nek ngitungane dhewek nganti wong bangun omah, wong rumah tangga, wong garap mantu kabehan anak etungane. Apa mending nek wong garap pindah rumah, ngindari banget sing jenengane naga. Wah, padahal nek sing ndek dewek takon dipikir meni naga ana ora? Naga sari. Jenengan wong wis yakin ya, nek sampean sing geni keyakinan seperti ini, berarti sampean termasuk kategori sing duweni alihah kudu ditolak. Kudu ditolak. Kabian hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu kudu ditolak. Sing lucu mendingan wong bobot. Kini berbicara masalah alihah apa banget sih oleh dewek. Wong bobot. Wong meteng, sampai ning ana wong meteng nganggo daster dinggoni gunting ngambi gunting sini ke buku dalam buku terus nek ditakoni mbak-mbake ngapa? Mbak, sampean ngapa sih begitu menteng kok gak wani ketokan kuku kan digunting cilik digantung nang dastere sampean jarene kok ngapa? Iki ya.
Iya, jangan nggo nolak bala atau nggo nolak kala. Nek kuwe ki bagian setan atau jin sing cidik-cidik, nek ketokan kuku sing cidik kan digunting sing cidik. Engko nek setane gede kudune gunting tetean. Ini ya mbok, ini lucu ya. Sing lucu nih gitu juga alihah ya. Artinya yang jenengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah jangan sampai memiliki satu keyakinan bahwasanya selain Allah bisa menimbulkan manfaat, menolak mudarat. Artinya dalam hal ini banyak sekali kalau diperinci di dalam masyarakat kita. Contoh, wong lagi meteng nang masyarakat dewek aja mangan godhong sok, mbok laire aso. Aja mangan gula merah kaken, mbok getihe akeh. Jadi seakan-akan tituk matuk. Aja mangan godhong sok, mentang-mentang sok dadi dipasna kambi aso. Nek iki temenan, engko akhirnya sampean sing meteng ora dimangan apa bae. Ma aja mangan godhong ketewel, mbok bayine rewel. Kan ya, mbok? Aja mangan jangan kangkung, mbok bayine laire bengkung. Kan ya, mbok? Soalnya nek sana dituk mantuk iki akhirnya ora dikabeh. Sing lucu maning begitu wis lain disogini gelang benang, ambil kalung benang terus batuke disogi sambetan. Ya mbok, kin gue ngapa sisel sekalipun tiang segi kayaknya wis langka tapi ya cokane isi anak. Maka yang seperti ini termasuk kategori alihah, termasuk bagian dari sesuatu yang ditolak karena akeh banget terhadap permasalahan ini. Dan sekaligus dalam hal ini panjenengan juga harus menolak tatoyur sing wingi dibahas nang kajian kita Fathul Majid. Tatoyur kan keyakinan manusia kepada bangsa burung, kepada bangsa kupu-kupu, kijang, hewan-hewan yang menjadi pertanda atau ciri-ciri mendatangkan kesialan atau mendatangkan keberuntungan. Panjenengan berarti harus menolak semuanya. Contoh yang tatoyur, oke. Tangan keduten sing sebelah tangan jerene garap tanpa duit. Meripat keduten sing sebelah tangan jerene garap nangis. Idep tiba sebelah tangan di panenang pipi jerene ana sing kangen. Kan ya, mimpi ketemu lah jerene garap bojo. Mimpinya seri iwak akeh banget garap ulir caki. Anakku budaya jerene anak dayo, anak manu penjak jerene, anak udah weling melbuma jerene lagi diweling. Nah ini udah rangon, lagi dirangon. Nah ini yang jenengane alihah. Panjenengan berarti kudu menolak ari kalane sampean ngucap la ilaha illallah. Termasuk sing populer keyakinan manusia terhadap burung sejenis gagak hitam. Yang bu neng kene, neng nang gue sih, neng kedung ngampel neng orang ngerti. Jadi neng nang gomku, si anak gue. Jadi neng wengi-wengi ada burung gagak hitam misal terbang ke arah timur, bunyinya wah. Nanti orang di daerah saya mengatakan, oh garap ana wong mati nang wetan. Yang seperti ini juga termasuk alihah yang panjenengan kudu tolak. Sampean uli percaya kambi manuk, nek manuke muni awan-awan, kambi muni wengi-wengi uli. Anak manuk muni awan-awan kambi wengi-wengi. Jadi misal manuk mabur muline awan, anak kambi muni ning wengi uli. Anak sing mani kayak gue kayak dituku nang sing tukang ngumure. Ugi aneh ki muni niki. Atau nek ana manuk sikatan. Ana manuk sikatan odole apa? Jadi nek sampean kalau suatu saat kita kan hari ini banyak keyakinan-keyakinan yang sifatnya kategori alihah.
yang ini harus ditolak tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gue nembe sing iku nek disebutna siji per siji akeh ora eling. Kalau kemudian kita jelaskan terperinci satu persatu, nama sakit dewek banyak. Makanya intinya bahwa alihah keterangannya seperti itu. Panjenengan hari ini tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka panjenengan harus hilangkan semua bentuk keyakinan alihah. Jadi seperti itu. Bahkan termasuk di dalamnya adalah dukun. Bahkan nang hadis Nabi, man ada kehina. Kalau dalam konteks hadis yang lain, ngarofa. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkannya, maka sholatnya atau ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Penjelasan di dalam hadis Nabi, maksud dari kalimat sholatnya tidak diterima 40 hari adalah sholatnya sah, ning orang nana paha lane. Ngesuk nek tobat tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya. Kan iman ya, sampean datang menuju dukun satu kali, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya sah, ning pahalanya tidak ada. Sehingga tatkala panjenengan tobat tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya itu. Kan bentuknya macam-macam lah. Ana sing jenengane tukang susuk, sampai ngerti susuk? Ya, susuk kan sing dipasang nang kene. Sing dipasang nang kene. Pemilik wong wedem-wedem zaman biyen jerene akeh sing pasang susuk. Ya susu konde. Sing aneh maning jerene ning pasang susuk, malaikat maute angel muni nyabu. Malaikat maut kira-kira kalahkan di susuk ora? Kenapa kemudian orang itu tidak mati-mati? Karena memang permasalahannya adalah belum datang ajalnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran telah disebutkan apabila telah datang ajal manusia, tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun, atau tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Yang kedua, kenapa orang itu belum meninggal? Rezekinya durung tek. Suatu saat jenengan menangnya nawang guru meninggal, berarti siji ajale belum datang. Jenengan jangan hubung-hubungkan dia itu jerene mbien pasang susuk seperti ini, seperti itu, enggak seperti itu. Yang pertama adalah ajal belum datang. Yang kedua, rezekinya belum habis. Karena di dalam konteks hadis Nabi, Allah tidak akan mencabut nyawa manusia hatta yastakmila rizqahu, sampai kemudian dia Allah menyempurnakan rezeki untuknya. Jadi sampai orang bakal meninggal sebelum jatah rezekinya entek. Mulai sampean nek lagi diwe sedidik aja maksa Allah kan ngewe akeh, mbok dadi cepet jatah rezekinya entek. Ya mbok. Oh, sampe lagi diwe sedidik maksa bae. Oh, kayak wong, ya wis enggak ada sisan. Paling dari telung dina ente nih, kepriwe jajal. Karena nang hadis Nabi diomongna bahwa rezeki kita tidak akan, yaitu kita tidak akan meninggal hatta yastakmila, sampai Allah menyempurnakan rezeki yang ada pada diri kita. Mulanya lucu-lucu, ana wong sudah di atas tempat tidur, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, paling menggari manga, memberi patewis meremelek, ambekane Senin Kemis, kan? Nah, menggari anak putune pada nunggunis, pada nangis, melas, di dalam ikui. Permasalahan ini dipasang susuk yang lain-lain, karena memang jatah rezekinya durung entek. Rezekinya apa? Boleh jadi Asiana pitung tetes sing melalui sedotan, atau pitung tetes madu sing melalui sedotan. Wong iki kan wis bisa ngelep. Cemplung sedotannya nang madu tetesna. Tes boleh jadi Asiana rolas tetes, 30 tetes atau yang lain. Engkau nek wis entek ninggal. Karena jatah rezeki ora bakal nang Allah dikurangi atau tidak diberikan semuanya. Ki sing jenengane wong kaya gue,
wonge si urip wis ora bisa ngapa-ngapa, rezekine wis dikurangi. Contohnya wong iku wis nang tempat tidur wis ora bisa ngapa-ngapa. Wis ora bisa ngapa-ngapa. Ki jenengane wong sing rezekine dikurangi ning wonge isi urip. Wong iku ditawani duit 10 juta gelem ora? Gelem. Sampai ini gelem. Iya, ditawani sate gelem ora? Oh gelem. Didingak ora. Iya kan ya? Itu seperti itu. Nah, ini kategorinya, maka kita harus pahami yang harus ditolak diantaranya adalah alihah. Semua apa saja hal-hal yang panjenengan yakini itu bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat, lantas panjenengan agung-agungkan.